Baik, selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, ada Bastian Putra, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 14 Mei 2022. Pemirsa, pemerintah akan mencabut kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku yang turunnya per 23 Mei 2022 mendatang. Atas keputusan itu, Direktur Center of Economics and Law Studies Celios, yang bernamakan Bima Yudiastara, menilai bahwa hal tersebut memang kebijakan yang kurang tepat. Pencabutan larangan ekspor CPO, bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total, seluruh produk CPO adalah kesalahan yang fatal. Jelas dia kepada jawapos.com pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022. Pasalnya, harga minyak goreng di level masyarakat juga masih tinggi dan petani sawit dirugikan dengan harga tandan buah segar atau TBS yang anjlok karena oversupply CPO dalam negeri. Bahkan, itu juga berpengaruh terhadap pendapatan negara. Bu, sampean wis ndelok berita lek pemerintah nyebut larangan ekspor gorong. Walah iya Bu, wis kok. Aku ingin ndelok ambek sak keluarga. Alhamdulillah ya Bu. Saiki ekspor sawit wis diolehi maneh, dadi rego sawit wis keanjok-anjok banget. Iya, syukur wis ya Bu, muga-muga pemerintah iso sak terusin njogo rego sawit supaya gak anjlok-anjok maneh. Jadi iso kanggo nyukupi kebutuhannya keluarga dhewe kan. Iya Bu, amin. Tengokno ya Bu. Lah dalah sik ya Bu, kula mau ditinggali Pak Supri. Arep njaluk tolong, malah ngrumpi karo sampean boleh lali. Ladalah seberane ya Bu, malahan ngajak ngerumpi mau iki. Aku ya arep manen sawit maneh iki. Walah ya wis Bu, lek ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Misi Pak, apakah ada yang ingin dibicarakan? Ya, ada yang saya ingin bicarakan. Apa kamu sudah dengar tentang kebijakan pemerintah baru-baru ini? Belum sempat Pak, memang ada berita apa ya? Pemerintah sudah mencabut kebijakan larangan ekspor. Kita perlu segera berdiskusi untuk perencanaan kegiatan produksi ekspor kelapa sawit. Itu kabar yang sangat baik untuk perusahaan kita Pak. Betul, ini kabar baik untuk semua pengusaha dan seluruh petani sawit. Saya minta tolong kamu persiapkan seluruh dokumen, surat, dan siapa saja negara yang akan menjadi target ekspor kita. Baik, akan saya kerjakan dan laporkan segera. Akan tetapi masih ada yang saya khawatirkan. Perlu ada analisa yang mendalam karena kita masih belum tahu bagaimana tren produksi sawit beberapa bulan ke depan. Benar Pak, saya ada masukan bagaimana jika kita memanggil konsultan statistik untuk melakukan peramalan data. Tujuannya agar perusahaan kita dapat melakukan ekspor sawit di saat waktu yang tepat. Ya, saya setuju dengan itu. Tolong aturkan pertemuan dengan konsultan statistik sesegera mungkin. Terima kasih, itu saja yang ingin saya bicarakan. Baik Pak, kalau begitu saya permisi pamit dahulu. Selamat pagi Bu, mungkin bisa langsung kita mulai saja diskusi hari ini. Baik, jika Ibu sudah siap, mungkin Ibu bisa melangsungkan pembahasan hasil analisis terkait prediksi tren sawit untuk beberapa bulan ke depan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kemarin Bu Desi selaku manajer sudah meminta saya untuk melakukan prediksi tren produksi kelapa sawit PT Makmur Sawit. Dan sudah dikirimkan pula data produksi kelapa sawit di tahun-tahun sebelumnya. Nah, berikut akan saya jelaskan hasil analisis dari kami. Oke, baik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pemodelan dan peramalan jumlah produksi bulan minyak sawit di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2017 menggunakan metode Sarima. Nah, sebelum saya membahas tentang pemodelan dan peramalan, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai gambaran jumlah produksi bulanan minyak sawit pada tahun 2009 hingga 2017. Dapat dilihat pada tabel yang ada di layar ya.
menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produksi bulanan minyak sawit Indonesia pada tahun 2009 hingga 2017 adalah sebesar 1.468,5 ton. Dan kemudian untuk jumlah produksi bulanan minyak sawit Indonesia terendah adalah 867,3 ton yang terjadi pada bulan September tahun 2009, sedangkan jumlah produksi bulanan minyak sawit Indonesia tertinggi mencapai 2001,7 ton yang terjadi pada bulan September tahun 2016. Nah, kemudian kami lakukan pula analisis pada plot time series-nya. Dapat dilihat bahwa grafiknya ini membentuk pola yang sama di tiap tahunnya. Di tahun 2011, produksi minyak sawit cenderung mengalami penurunan. Kemudian di bulan September tahun 2016 ada tren naik kembali. Di tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan karena adanya permintaan ekspor dan impor. Kemudian saya akan menjelaskan model terbaik. Jadi setelah dilakukan analisis, kami dapatkan model terbaiknya adalah model ARIMA 011110 pangkat 12 tipe yang probabilistik, karena pada model ini sudah memenuhi 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilai signifikansi dari parameternya sudah signifikan, dapat dilihat bahwa p-value dari Sharp 12 dan MA1 bernilai 0,0. Kemudian MSE-nya juga merupakan MSE paling kecil di antara model-model lainnya, dan residualnya juga sudah white noise, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan di hasil grafik forecasting-nya. Nah, pada layar sudah tertera pada garis yang warna merah, ini adalah grafik hasil forecasting untuk 12 bulan ke depan atau untuk 1 tahun ke depan. Next. Kemudian untuk hasil forecasting yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini. Jadi ini adalah hasil forecasting untuk 12 bulan ke depan. Dapat dilihat pada hasil forecasting bahwa pada bulan Juli tahun 2017 adalah prediksi produksi minyak sawit yang tertinggi, yaitu sebesar 1.931,68 ton, lebih tinggi dibandingkan 12 bulan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kami juga menghitung nilai MAPE. Jadi berdasarkan tabel yang ada di sebelah kanan, diperoleh bahwa nilai MAPE-nya yaitu sebesar 7,1%, di mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori kurang dari 10%, artinya prediksinya merupakan prediksi yang baik, sehingga model ARIMA 011100 pangkat 12 probabilistik dinilai sangat akurat dan sangat cocok dijadikan acuan peramalan jumlah produksi minyak sawit untuk beberapa bulan ke depan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin jika dari Bu Desi atau dari Pak Sufyan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, berarti bisa kami ambil kesimpulan untuk prediksi produksi sawit tertinggi ada di bulan Juli. Benar, Pak. Jadi berdasarkan hasil analisis kami tadi didapatkan hasil seperti itu. Karena tujuan dari forecasting ini kan agar keputusan produksi atau perencanaan produksi perusahaan Bapak menjadi lebih efektif dan mampu mengurangi pemborosan budget perusahaan. Baik Ibu, sebelumnya saya selaku pimpinan PT Makmur Sawit mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasan Ibu terkait hasil prediksi produksi sawit yang sudah Ibu paparkan. Saya juga selaku manajer PT Makmur Sawit turut mengucapkan terima kasih atas pemaparan Ibu. Kedepannya kami akan memaksimalkan informasi yang telah Ibu sampaikan sehingga dapat menghasilkan output yang terbaik bagi PT kami. Baik, Ibu dan Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak dalam pemaparan saya tadi. Baik Bu, kami izin pamit dahulu. Assalamualaikum. Baik, Pak Bu, waalaikumsalam.